Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, cuaca buruk, harga naik. Masih bersama dengan Pak Karisma dan juga Pak Dr. Firman. Saya pertama ke Pak Karisma. Pak Karis, tadi Anda mengatakan bahwa ini mungkin hal biasa di setiap tahunnya ya, setiap mungkin cuaca buruk atau hari-hari besar, keagamaan dan lain-lainnya. Biasanya di setiap tahun seperti ini berapa lama Pak terjadinya? Kita melihat dari kondisi, sebenarnya kita melihat dari kondisi cuaca terlebih dahulu. Jadi memang umumnya ketika bulan November itu biasa harga sudah mulai merangkak naik sampai puncak cuaca, puncak musim penghujan. Misalkan kalau karena beberapa tahun kebelakang ini cuaca itu tidak bisa kita prediksi, selalu bergeser. Nah, ini nanti tentunya dia akan pada puncak musim penghujan, maka harga otomatis pasti akan tinggi. Kemudian baru melandai, memasuki sekitar misalkan kalau untuk tahun depan ya sekitar bulan Maret atau Februari atau Maret itu mulai melandai turun. Nanti ketika mau masuk bulan Ramadan, harga akan mulai naik lagi. Nanti pada saat bulan Idul Fitri harga sudah tinggi. Nah biasanya setelah 2 minggu dari Idul Fitri melandai. Kenapa ada jeda waktu 2 minggu? Karena pedagangnya banyak yang masih mudik. Biasanya seperti itu. Oke. Komoditas apa saja yang biasanya Pak naik? Nah kalau untuk cuaca ini sebenarnya yang pasti hortikultura ya. Itu akan terdampak. Kemudian sama yang salah satu sayur-sayuran juga udah pasti itu ikan layang kalau nggak salah. Itu juga biasanya kalau cuaca buruk kan nelayan tidak melaut seperti itu. Dan juga kalau beberapa informasi yang kami ikuti atau kami berdiskusi dengan instansi lain seperti BPS, BI, bahkan dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Bandung pun juga menjadi salah satu andil inflasi. Apalagi kalau misalkan pada musim penghujan seperti ini. Cuman memang kita paling tidak harusnya sudah bisa menyiapkan, memprediksi. Misalkan kalau ada program pemerintah itu menyediakan hot atmosphere storage atau CAS, itu dia bisa menyimpan produk hortikultura bisa mingguan bahkan sampai bulanan. Jadi ketika kondisi seperti ini bisa dikeluarkan, tetapi menjadi masalah. Kenapa itu Pak? Biaya operasionalnya tinggi. Yang pertama. Kemudian produk hortikultura ini kan selalu pergerakannya cepat, dia tidak bisa disimpan terlalu lama. Meskipun dia dimasukkan ke dalam cold atmosphere di dalam cas tersebut, siapa yang akan menanggung biaya operasionalnya? Apabila diserahkan ke petani atau kelompok tani, apakah mereka mampu untuk mengelola atau mengoperasionalkan cold storage tersebut? Nah, itu menjadi kendala lagi, menjadi kendala dari pemerintah seperti itu. Nah, makanya ini menjadi sebenarnya ya agak sedikit pusing sebenarnya dari kita sendiri, dari pemerintah, karena pemerintah juga sudah memberikan mengeluarkan kebijakan untuk membantu untuk mencoba mengatasi harga gejolak pangan ini. Nah, mungkin yang bisa dilakukan pemerintah bekerja sama, mungkin memberdayakan atau mengefektifkan BUMD khusus pangan. Jadi ketika memang ada permasalahan ketika permasalahan cuaca ini, kemudian pasukannya menjadi menurun, kendala, bisa jadi BUMD khusus pangan ini bekerja sama dengan daerah sentral lain. Kira-kira bagaimana? Atau misalkan kita masih berharap kan, kalau misalkan cuaca buruk di Sulawesi Selatan bagian timur, maka yang barat masih optimal produksinya. Nah, itu tinggal bagaimana menyalurkan, mendistribusikan dari barat ke timur. Nah, tetapi ketika puncak musim hujan, nah ini akan menjadi kendala bagi siapapun. Saya yakin pemerintah manapun, pemerintah daerah manapun akan menjadi pusing. Daerah sentra kekurangan, daerah konsumsi, misalkan di Jakarta, Kalimantan yang tidak memiliki
sarana tidak mampu menghasilkan produk hortikultura, tentunya mereka akan meminta. Iya. Nah, siapa yang meminta? Para pedagang besarnya ini. Nah, disinilah ada permainan. Ketika pasokannya berkurang, dengan momentum cuaca ini, diambil momentum cuaca buruk, maka pedagang di daerah konsumsi akan menaikkan harga. Dan di sisi lain, di Sulawesi Selatan sebagai sentra, karena ada permintaan tinggi di luar daerah, para pedagang di sini akan mengirimkan pasokannya keluar daerah, akan dianggap. Maka secara harusnya, meskipun berdasarkan data itu beberapa produk hortikultura itu adalah surplus, tapi ketika ada fenomena ini ya Pak, permintaan dan penawaran, tentunya mau tidak mau di Sulawesi Selatan akan terdampak. Meskipun surplus nih, pasokan tercukupi untuk seluruh penduduk di Sulawesi Selatan, tetapi ketika informasi adanya kekurangan pasokan di daerah, itu pasti akan membawa dampak bagi harga bahan pangan di Sulawesi Selatan. Dan itu bisa menjadi masalah juga, Pak? Setiap saat itu. Itu merupakan masalah yang setiap saat terjadi. Oke. Saya ke Pak Dr. Firman. Pak Dokter, apakah memang pada saat cuaca buruk ini daya beli masyarakat juga berkurang atau seperti apa, Pak? Iya, saya kira dengan tanpa cuaca buruk pun sebetulnya masyarakat sudah mengalami penurunan daya beli, terlebih dengan adanya dampak pandemi COVID-19 waktu lalu, kemudian diperparah lagi dengan kenaikan harga BBM. Itu kan sebenarnya sudah menjadi pemicu kelesuan atau menurunnya daya beli masyarakat. Nah, diperparah lagi dengan cuaca buruk ini, ya, jadi masyarakat ini betul-betul menjadi korban dari berbagai sisi, dari pandemi, dari kebijakan pemerintah menaikkan BBM dan alam yang cukup ekstrim seperti ini. Sehingga saya sepakat dengan Pak Karisma tadi bahwa sebetulnya pemerintah di dalam melihat fenomena ini kan ini pengulangan fenomena, artinya ketika akan memasuki musim penghujan, apalagi dalam cuaca yang sangat ekstrim, pemerintah memang harusnya turun tangan untuk kemudian menciptakan kestabilan harga. Bahwa di masa surplus tadi atau di masa panen tadi itu mungkin ada seperti tadi BUMD atau bahkan mungkin Bulog yang melakukan antisipasi untuk masa-masa di mana nanti ada cuaca buruk atau mungkin masa paceklik dan segala macam. Sehingga ketika masa itu terjadi, suplai yang tadi disimpan oleh Bulog atau mungkin BUMD pangan ini itu baru kemudian dikeluarkan. Karena khawatirnya nanti kalau tidak dilakukan ada permainan para tengkulak atau mungkin lintas darat yang bisa memanfaatkan momentum itu. Karena misalkan pemerintah tidak mengantisipasi, hanya memainkan peran itu ada para tengkulak. Seperti misalkan dalam musim hujan yang cukup ekstrim sekarang ya, dengan disertai juga dengan angin kencang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Karisma, bahwa nelayan-nelayan itu paling memilih untuk stay dulu sambil memperbaiki perahu jaringnya, sehingga tentu produksi ikan itu menurun. Sehingga kalau misalkan pemerintah tidak menyiapkan ikan beku atau mungkin udang beku, nah ini kan pasti akan mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi di sisi pasokan ikan itu. Tapi kalau misalnya ada persiapan sebelumnya ketika masyarakat nelayan itu surplus, sehingga nanti ketika terjadi masa seperti ini itu bisa dikeluarkan. Tetapi itu tentu dengan perhitungan-perhitungan yang matang. Di samping itu sebetulnya dengan peran pemerintah di dalam jaga stabilitas harga ini bisa menguntungkan dari sisi petani atau nelayan ini. Karena maksudnya ketika surplus produksi palawija, sayur-sayuran, pemerintah bisa melalui Bulognya tadi ya, untuk kemudian membeli dengan harga yang wajar. Karena kalau tengkulak kan dalam produksi yang banyak begitu pasti dia membeli murah, lalu kemudian ditimbun atau mungkin disimpan atau nanti pada saatnya akan dikeluarkan dengan harga yang cukup tinggi. Nah, ini memang tentu kita meminta peran KPPU untuk mengawasi dan mengantisipasi jangan sampai ada permainan-permainan seperti itu yang
tentu kalau ini terjadi akan semakin mempersulit kehidupan masyarakat. Karena pemerintah hadir kan untuk mensejahterakan masyarakat, untuk melindungi masyarakat. Sehingga memang dia harus totalitas di dalam melakukan strategi-strategi seperti ini. Apalagi kalau dalam kondisi cuaca buruk seperti ini kan, kalau bukan pemerintah yang mengambil alih untuk penanganan masalah-masalah sosial seperti ini, nanti malah memicu terjadinya konflik-konflik sosial di tengah masyarakat. Iya, baik. Saya ke Pak Karisma. Pak Karisma, bagaimana kemudian langkah dari KPPU Makassar dalam pengendalian harga ini? Nanti akan dijawab Pak Karis setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di obrolan Karebosi.